Masih bersama Indah Cahya. Hari ini kita belajar bersama melalui proyek sederhana lagi menggunakan 2 push button dan 3 LED. Proyek kita hari ini kita membuat counter up dan counter down menggunakan push button dengan indikator LED. Kita punya 2 kondisi. Untuk kondisi yang pertama, untuk counter up terjadi apabila push button 1 ditekan dan jumlah LED yang menyala bertambah. Untuk kondisi yang kedua, counter down terjadi apabila push button 2 ditekan, jumlah LED yang menyala berkurang. Untuk skema rangkaiannya masih tetap sama seperti video sebelumnya. Push button 1 ada pada pin nomor 5, push button 2 ada pada pin nomor 6, LED 1 ada pada pin nomor 7, LED 2 ada di pin nomor 8, dan LED 3 ada pada pin nomor 9. Kita mulai seperti biasanya dari menuliskan variabel-variabelnya, dilanjutkan mendefinisikan variabel-variabel itu apakah input ataukah output pada void setup. Kita memiliki 2 push button. PB1 kita pasang pada pin nomor 5, push button 2 kita pasang pada pin nomor 6, LED 1 kita pasang pada pin nomor 7, LED 2 kita pasang pada pin nomor 8, LED 3 kita pasang pada pin nomor 9. Kita tuliskan apakah dia sebagai input ataukah output pada bagian void setup. PB1 dia sebagai input, PB2 dia juga sebagai input, kemudian LED 1 sebagai output, LED 2 sama sebagai output juga, terakhir LED 3 sebagai output. Kita lihat kembali kondisinya. Dari 2 kondisi ini kita perlu penyimpanan untuk hasil pembacaan dari push button. Kita tambahkan di sini integer untuk hasil PB1, yang kedua untuk hasil dari PB2. Kemudian kita juga membutuhkan parameter yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai awal dari counter up dan counter down ini. Misalkan saja kita menggunakan parameternya, kita beri nama i. Kita tambahkan di sini integer i, kemudian nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita ke void loop. Di sini kita tuliskan mulai dari counter up PB1. Hasil PB1 merupakan hasil pembacaan dari PB1. Jika hasil PB1 sama dengan 1,
Maksudnya apabila push button 1 ditekan, maka I plus plus. I plus plus ini bisa juga dituliskan I sama dengan I plus 1. Maksudnya nilai I yang awalnya adalah 0, apabila push button 1 ditekan, maka nilai 0 tadi akan bertambah 1. Apabila push button 1 ditekan lagi, maka nilai I ini akan bertambah menjadi 2. Begitu juga seterusnya. Kita tambahkan delay 500 milisecond di sini, titik koma. Kemudian kita ke counter down yang PB2. Hasil PB2 merupakan pembacaan dari PB2. Jika hasil PB2 sama dengan 1, atau apabila PB2 ditekan, maka I min min. I min min ini bisa dituliskan I sama dengan I min 1. I min min ini kebalikan dari I plus plus. Kalau I plus plus apabila push button ditekan, maka nilainya bertambah. Kalau yang I min min apabila push button ditekan, nilainya akan berkurang. Kemudian kita tambahkan delay 500 second juga. Kita cek kembali, ini adalah untuk counter up nya. Hasil dari PB1 merupakan pembacaan dari PB1. Apabila push button 1 ditekan 1 kali, maka nilainya akan bertambah 1. Apabila ditekan lagi, maka I akan menjadi 2 dan seterusnya. Kemudian untuk yang counter down, hasil PB2 merupakan hasil pembacaan dari PB2. Jika PB2 ditekan, maka I min min. Jika PB2 ditekan 1 kali, maka nilai I nya akan berkurang 1, begitu juga seterusnya. Dari segi input kita sudah selesai, kemudian kita lanjutkan ke outputnya. Apabila I nya bertambah, apa yang akan terjadi, dan apabila I nya berkurang, apa yang akan terjadi. Kita lihat kembali kondisinya. Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama untuk counter up, apabila PB1 ditekan, maka LED yang menyala bertambah. Apabila PB2 ditekan, LED yang menyala berkurang. Di sini kita menggunakan switch diikuti oleh parameternya. Parameter yang kita gunakan adalah I, kemudian diikuti case-nya. Case di sini kita awali untuk kondisi 0, kondisi awal tadi, kondisi 0 ini. Kita gunakan titik 2, kemudian di akhir ada break titik koma.
Selanjutnya untuk case 1, case 2, case 3, yang terakhir default. Kita mulai isi untuk kondisi awal atau 0. Untuk kondisi awal di sini kita membuat ketiga LED mati. Kita tuliskan digital write LED 1 low. Begitu juga dengan LED 2 dan 3. Kemudian kita ke case 1, kita copy paste saja dari kondisi awal. Untuk kondisi awal kita tentukan ketiga LED mati. Untuk case 1 kita tentukan hanya LED 1 saja yang menyala. Kemudian untuk case 2 kita tentukan LED 1 dan 2 yang menyala. Kemudian case yang ketiga kita buat ketiga LED nya menyala. Untuk default ini adalah kondisi ketika case 0, 1, 2, dan 3 tidak terpenuhi. Pada bagian default di sini juga bisa ditambahkan seperti ini. Namun pada percobaan kita hari ini kita tidak usah mengisi kondisi pada default. Jadi kita hanya mengisi saja kondisi awal yaitu 0, kondisi 1, 2, dan 3. Apabila dirasa programnya sudah selesai, kita lakukan verifikasi pada program yang sudah kita buat. Kita cek apakah ada error di sana. Ternyata tidak ada. Kita copy paste alamat file hacknya untuk kita masukkan pada Proteus. Kita copy, kita masukkan di sini. Oke, kita jalankan Proteus kita. Kita lihat kondisinya kembali. Untuk counter up terjadi apabila PB1 ditekan, indikatornya LED dia akan menyala bertambah dari LED 1, 2, 3. Jadi kalau push button 1 ditekan, LED 1 menyala, ditekan lagi LED 2, 1 dan 2 menyala, ditekan lagi LED 1, 2, dan 3 menyala. Kita tekan push button 1 kali. Apakah LED 1 menyala? Ternyata tidak. Kita tekan 2 kali. Seharusnya LED 1 dan 2 menyala. Kemudian coba kita lihat yang counter down, apakah ada respon. Ternyata tidak ada. Kita matikan dulu simulasinya. Kita cek lagi program yang sudah kita buat. Kita cek mulai dari variabel-variabel yang kita gunakan. Ada PB12 pada pin nomor 56,
PB1 ada pada pin nomor 5, PB2 ada pada pin nomor 6, kemudian LED 123 ada di pin 789, LED 1 7, LED 2 8, LED 3 ada di 9. Kemudian kita sudah punya penyimpanan hasil push button 1 dan 2. Kemudian ada parameter I juga untuk kita masukkan ke switch. Kemudian void setupnya juga sudah kita tentukan, PB1 dan 2 sebagai input, kemudian LED 1 2 3 sebagai output. Sampai sini sudah benar. Kemudian pada void loop kita mulai dari hasil PB1, kemudian jika hasil PB1 sama dengan 1, di sini seharusnya tidak ada titik koma, I plus kemudian delay 500 sudah benar. Hasil PB2 merupakan pembacaan dari push button 2. If ini juga tidak ada titik koma, I min delay 500 milisecond, ini sudah benar. Switch I untuk kondisi 0 sudah benar, digital write, jadi dia menyalakan LED atau mengeluarkan tegangan. Di sini untuk case 0 LED-nya ketiganya mati. Case 2 sudah benar, 3 juga sudah, default break. Kita lakukan verifikasi program lagi, tidak ada error. Kita copy paste file hacknya lagi, kita copy, kita masukkan lagi ke Proteus. Oke, kita jalankan programnya. Apabila PB1 ini ditekan 1 kali, maka LED 1 menyala, sudah benar. Kemudian kita tekan sekali lagi, LED 2 menyala. Kita tekan 1 lagi, LED 3 menyala. Apabila kita tekan 4, ternyata tidak ada respon di sini. Kenapa tidak ada respon? Karena default ini tidak ada program yang harus dijalankan. Jadi di sini tidak ada respon pada LED ketika push button kita tekan 4 kali. Kemudian coba kita ke counter down, berarti ini posisinya adalah 4. Kita klik 1 kali, belum ada respon karena nilainya masih 3, jadi ketika LED nya masih menyala. Kita tekan 1 kali lagi, ternyata LED 3 nya mati. 1 kali lagi kita tekan, LED 2 nya mati. 1 kali ditekan, LED 1 nya mati. Kita tekan lagi, tidak ada respon. Kita ke counter up, belum ada respon karena ini nilainya bisa dibilang min 2, kemudian min 1, 0, 1, 2, 3, counter down, 3, 2, 1. Apabila kita tekan push button ini terlalu lama, maka yang terjadi adalah LED nya akan
langsung menyala berurutan, 1 2 3 berurutan. Ini ada pengaruhnya pada nilai delay yang kita masukkan pada bagian ini. Apabila kita hanya menggunakan simulasi pada Proteus seperti ini, kita tidak bisa tahu push button ini sudah kita tekan berapa kali. Bagi kalian yang memiliki hardware Arduino, kalian dapat memanfaatkan serial monitor yang ada pada Arduino IDE kalian masing-masing untuk mengetahui sudah berapa kalikah kalian menekan push buttonnya. Tugas untuk kalian belajar mandiri, silahkan kalian buat program dengan hasil seperti ini. Ini adalah kondisi awalnya ketika kedua push button tidak ditekan, ketiga LED mati, ketika push button 1 ditekan 1 kali, maka LED 1 menyala. Ketika ditekan yang kedua kalinya, maka LED 2 menyala. Ketika ditekan ketiga, maka LED 3 menyala. Apabila push button 1 ini ditekan lagi, maka ketiga LED akan berkedip. Kalian bisa memvariasikan program yang akan kalian buat. Misalkan di sini LED-nya kalian menggunakan lebih dari 3 LED, tidak apa-apa, hanya saja ketika tidak memenuhi case-nya, silahkan kalian buat semua LED-nya berkedip. Selesai untuk kegiatan belajar kita hari ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan terus jaga kesehatan.